Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kejarlah kebahagiaan, niscaya kesuksesan akan diperoleh. Kalau mau dibuat rumus, tahapannya adalah T, S, B, S. Apa itu? Ini agar mudah saja. TSBS, tenang, senang, bahagia, sukses. Awali hidup ini dengan tenang, dan untuk mendapatkan sebuah ketenangan, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan orang yang beriman tenang hatinya, tentram dikarenakan terpaut pada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan ketenangan di hati, ketahuilah, dengan berpaut hati selalu pada Allah, akan memperoleh ketenangan di hati. Lapang, sempit, sehat, sakit, jaya, pahit, mudah, sulit, dalam kondisi apapun, berpaut hati pada Allah, tenang. Dalam kondisi apapun, raih yang pertama adalah ketenangan di hati. Cirinya adalah ya ayyuhan nafsul mutmainnah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik. Kembalikan semua kepada Allah. Sulit, menghimpit, banyak persoalan, berbelit, dia tetap tenang. Dia kembalikan kepada Allah. Dia mampu masuk ke dalam gerbang hikmah. Karenanya Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam, ketahuilah, saat lapang anugerah, sempit rahmat, mudah anugerah, sulit rahmat. Berikan hal ikhwan yang cocok dengan harapan yang kita inginkan, anugerah yang tidak cocok rahmat. Akan menjadi anugerah dan rahmat, karena dikembalikan semua kepada Allah, dia tetap tenang. Dalam surat Al-Fajr tersebut dilanjutkan, setelah irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah. Hari itu lapang. Tuh, orang yang tenang dia lapang. Artinya tetap senang. TS, dia tetap senang. Tolak ukurnya bukan materi lain. Dalam sebuah sabdanya Rasulullah SAW, apabila seorang hamba pagi dia bisa meneguk air, menyuap nasi, ditemuinya diberikan oleh Allah karunia rezeki, terisi perutnya, bisa tidur nyenyak, oh udah bahagia itu. Setelah irji ila rabbiki radiyah, Allah pun menurunkan mardiyah. Allah ridho, tenang, tetap senang. Baru kita selalu memposisikan pada khuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Kita ini hamba, bukan Allah yang harus selalu cocok dengan yang kita inginkan. Kita yang harus ridho, cocok dengan yang ditakdirkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap hati lapang. Kalau sudah demikian, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Surga dunia itu ketenangan.
dia tetap senang, baru bisa bahagia. Dan kalau sudah demikian, maka tanam padi, rumput akan ikut. Artinya, kalau kita sudah targetnya yang Allah ridho, tetap tenang kita, dengan selalu terpaut kapanpun dimanapun hati pada Allah. Contoh barusan kita di sholat subuh, tenang buat orang yang beriman. Coba yang sudah keimanan berlembaga dalam kolbu di perjalanan, sudah masuk waktu zuhur, terus jam 2 belum, kayaknya gimana lagi tuh kalau belum sholat. Nah, untuk itu maka banyak contoh. Saya banyak menemukan contoh, nggak usah di sejarah para nabi dan rasul, sahabat, tabi'in di era kekinian. Ini contoh nyata, ada orang yang luar biasa kaya raya, mobilnya mewah, saat di perjalanan melaju dengan kecepatan rendah, dicolek sopirnya. Stop. Kenapa Pak? Coba menepi sebentar. Saat menepi, dia lihat di pinggir warung makan sederhana. Dia lihat di rupanya, maaf, ada tukang bajai lagi makan. Asik betul makannya itu. Angkat kaki, tenang, wah. Sambil handuk bekas plat ngelapnya di leher ini. Memang itu bos melihat enak betul dia makan. Habis makan, masuk lagi ke bajai, setoran kayaknya udah cukup nih. Tak istirahat, kakinya di atas stang bajai, dia melonjor. Diperhatiin sama bos. Lelap, ngorok. Ngoroknya kedengeran tuh dari mobil yang diparkir dekat bajai. Nangis meneteskan air mata tuh bos. Kenapa bos? Luar biasa bahagianya supir bajai ini. Dia habis makan dengan lauk apa adanya, nikmat, cuma dengan seteguk teh hangat. Kembali ke bajainya, angkat kaki, lonjoran begitu, kaki di atas setang, bisa tidur nyenyak. Sedangkan aku, rumahku mewah, depositoku banyak, mobilku yang terbaru, kamar tempat tidurku fasilitas lengkap ber-AC. Susah tidur, udah pakai obat tidur susah. Ada nggak? Jangan berbahaya dari dia, nikmati ya. Nah, sungguh indah, sudah sukses bahagia. Ya Allah, dia bisa bantu banyak sesama, yatim piatu apa, pembangunan musala masjid, buat lingkungan tuh ya. Makanya doa kita kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kita pengen dunia hasanah, akhirat hasanah, terhindar dari api neraka. Neraka dunia ketidaknyamanan di hati.
Nah, penting untuk sukses dan bahagia. Sebagai penutup renungan fajar kita kali ini, sukses bahagia adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Yuk sama-sama kembali kita renungkan surah Al-Qasas, surah yang ke-28 ayat yang ke-77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasad innallaha la yuhibbul mufsidin wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah. Pergunakanlah apa yang dikaruniakan Allah untuk negeri akhirat, untuk meraih ridha Allah. Apa yang dikaruniakan Allah ini hidup dan kehidupan. Allah berikan kita jasmani, rohani, bisa melihat, bisa mendengar, bisa bertutur kata, bisa berpikir, bisa beraktivitas, tangan bisa kita gerakkan, kaki kita langkahkan. Allah berikan kita kejeniusan masing-masing, punya potensi, gunakan untuk negeri akhirat. Hakikatnya untuk yang diridai Allah. Baru ayat berikutnya, walatan sanasi waka minat dunia, jangan lupakan urusan dunia. Artinya bahagiakan dulu ini semua untuk yang diridai Allah, potensi yang Allah berikan. Dunia jangan dilupakan, yang dibalik dunia dulu baru ya. Makanya Allah berfirman, disuruh gunakan potensi yang diberikan Allah untuk negeri akhirat, untuk mendapatkan keridhaannya. Jangan lupakan dunia. Ayat selanjutnya Allah berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Allah Maha Baik, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Belum minta kita sudah diberi, kita belum minta sudah diberi nafas, kita belum minta. Sejak bangun tidur tadi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah ya Allah, kembali kau hidupkan, kau matikan, tidurkan saudara kembar kematian. Sudah diberi lagi kita ini, alhamdulillah ya Allah. Gunakan. Allah Maha Baik, maka diperintahkan kita wahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Artinya kesuksesannya untuk berbuat baik, khairun nas anfa'uhum linnas, bahagia. Dan wa tawil fasada fil ardh, jangan buat kerusakan di muka bumi. Pasti walaupun sukses gak bahagia, betul nggak? Karena innallaha la yuhibbul mufsidin, Allah nggak suka orang yang berbuat kerusakan. Banyak sekali firman-firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ciri orang yang beriman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatun zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya orang yang beriman disebut nama Allah, ada getaran Allah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatun zadatuhum imana, dibacakan firman-firman Allah, bertambah keimanannya.
ayat-ayat Allah, ada yang tersurat, ada yang tersirat ya Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan pada Rabbnya lah nantiasa dia terserah diri setelah ikhtiarnya maksimal. Bahagia Tuhan. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, bahagia. Wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang dikasihi Allah, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka yang berjalan di permukaan bumi tidak sombong, tidak angkuh, tawadu, rendah hati, bahagia. Luar biasa kalau dikaji Al-Quran ya. Semogalah kita senantiasa menyadari kebahagiaan di hati penting untuk senantiasa kita raih, dan lain bukan ini harus disadari dan dijalani hidup ini dengan penuh kesadaran. Kita hakikatnya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Enggak ada daya kita, enggak ada upaya kita, melainkan diberdayakan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sukses, bahagia adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jikalau sukses Allah anugerahkan, memberikan pada kita, pun kita meraih sebuah nilai kebahagiaan, semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala.